warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Dwi Lestari dengan NIM 23233. Di sini saya akan menjabarkan sedikit mengenai konflik dalam manajemen etika, yaitu di dalam suatu organisasi atau kelompok. Di sini kita membicarakan mengenai konflik. Dapat kita ketahui, konflik itu yaitu suatu kondisi yang saling bertabrakan atau terjadi ketidaksesuaian, di mana terjadi perseteruan, perkelahian, ataupun interaksi yang saling bertentangan. Konflik ini dapat disebabkan oleh berbagai persoalan seperti dari faktor kegagalan, komunikasi, miskomunikasi, masalah hubungan pribadi, lalu serta struktur organisasi yang bermasalah. Konflik ini sendiri terdiri dari 5 fokus, yaitu konflik antar individu, konflik internal tim, konflik internal organisasi, dan konflik antar organisasi. Semakin luas mencakup suatu konflik, maka semakin kompleks juga permasalahannya dan semakin sulit juga ditemukan solusinya. Terjadinya konflik ini dapat menimbulkan dampak baik maupun tidak, maupun secara tidak langsung. Dampak dari suatu konflik ini dapat berpengaruh oleh berbagai faktor, meliputi skala konflik, fokus konflik, dan tingkatan konflik. Lalu saya di sini akan memberikan beberapa contoh mengenai konflik yang ada di suatu perusahaan. Contohnya seperti ini, konflik yang terjadi antar karyawan. Perlu kita ketahui bahwasanya masalah karyawan tidak semua permasalahan itu melibatkan atasannya. Ada beberapa hal konflik pun bisa terjadi antar sesama karyawan. Misalnya seperti ini, saat mereka memiliki perbedaan pendapat tentang bagaimana melakukan sesuatu, atau seseorang karyawan ini merasa direndahkan oleh karyawan lainnya. Nah, itu di suatu permasalahan itu pasti akan dapat memunculkan konflik antar karyawan. Dampaknya lingkungan kerja sudah tidak kondusif lagi dan mungkin akan mengganggu karyawan lainnya yang awalnya tidak terlibat. Dari permasalahan ini saya bisa memberikan sedikit solusi, yaitu seperti manajemen konflik ini adalah dengan melakukan mediasi dan menjadi mediator agar konflik tersebut tidak menjadi besar atau permasalahannya bisa dibicarakan baik-baik secara kekeluargaan, agar permasalahan ini tidak semakin membesar. Yang awalnya permasalahan kecil, jika dibiarkan maka lama-lama permasalahan ini akan membesar jika tidak segera diselesaikan, dan tentunya itu akan mengganggu suatu proses saat mereka bekerja. Menurut Howard Ross, seorang pakar manajemen konflik, adalah langkah yang diambil pihak ketiga dengan tujuan mengarahkan konflik ke hasil tertentu yang mungkin menghasilkan hasil akhir berupa penyelesaian konflik atau menghasilkan ketenangan atau hasil mufakat. Jadi, konflik bisa jadi tidak hilang dalam proses organisasi, namun tetap bisa dikelola agar proses organisasi tetap mengarah ke hal yang positif. Nah, sebelum kita lanjut, dapat kita ketahui juga bahwa kita memahami mengenai manajemen ini. Manajemen adalah suatu pengelolaan suatu organisasi atau kelompok orang yang
tujuannya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan konflik adalah proses yang terjadi antara dua orang atau lebih dengan tujuan menyingkirkan orang lain. Jadi, manajemen konflik ini dapat disimpulkan bahwa sebuah pendekatan yang dikatakan untuk mengelola konflik berkomunikasi dengan pelaku konflik dan menjaga kepentingan bersama dalam suatu organisasi. Nah, manajemen konflik ini bisa dilakukan dengan beberapa tujuan. Yang pertama, kita dapat mencegah kemungkinan terjadinya konflik. Yang kedua, menghindari dari adanya konflik yang terjadi. Yang ketiga, mengurangi dampak dari resiko yang bisa melibatkan suatu konflik. Lalu yang keempat, menyelesaikan permasalahan konflik ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya atau secepat-cepatnya. Untuk mengelolanya, hal yang pertama kali harus dilakukan adalah memahami suatu permasalahan ini apa, mengenai apa. Kita harus memahami permasalahan tersebut. Lalu kita dapat mendeteksi masalah yang sangat penting. Saat kita mendeteksi masalah tersebut, kita bisa bisa mengelola suatu konflik itu yang dilakukan. Jika kita tidak mengetahuinya, kita akan gagal total. Selanjutnya, kita harus bisa mendiagnosa konflik ini atau konflik yang timbul. Siapa saja yang terlibat, di mana konflik ini terjadi, dan bagaimana cara yang terbaik untuk mengatasinya. Selanjutnya juga, jangan untuk kita melupakan mengevaluasi berjalannya solusi. Saat semua berkomitmen, konflik bisa dikelola dengan baik untuk kepentingan bersama. Proses pengelolaan konflik ini yaitu salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Selain itu, ada beberapa kompetensi yang berkaitan dengan suatu organisasi yang harus dimiliki juga. Mungkin cukup sekian sedikit penjabaran dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.